Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Rasal Setiawan, NIM 2401082013. Dan saya Nabila Cirfazani dengan NIM 2401083009. Saya Junzi Fajri Daniel dengan NIM 2401082005. Dan saya Taufik Habibi dengan NIM 24010810121. Menyelesaikan tugas UTS kami mata kuliah Matematika Diskrit dengan TA yang berjudul Implementasi Tong Sampah Pintar Berbasis IoT. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas soal yang pertama yang akan dibahas oleh Raka Setiawan. Lalu soal kedua akan dibacakan oleh Nabila Syahzani. Lalu soal ketiga oleh Taufik Habibi. Dan soal keempat oleh Junzi Fajri Daniel. Selamat menyaksikan penjelasan tugas kami. Baik, saya Raka Setiawan akan menjelaskan arsitektur sistem tugas akhir ini. Sistem ini menggunakan berbagai komponen. Yang pertama itu menggunakan sensor ultrasonik 1 yang digunakan untuk membaca jarak orang untuk menggerakkan motor servo supaya tutup tempat sampah terbuka. Selanjutnya menggunakan sensor ultrasonik 2 untuk membaca jarak kepenuhan sampah yang berada dalam tempat sampah. Lalu menggunakan LCD yang memberikan informasi bahwa tempat sampah ini adalah tempat sampah organik atau anorganik. Selanjutnya microcontroller menerima data dari sensor ultrasonik, kemudian mengirim data tersebut ke komputer untuk diproses dan ditampilkan di dashboard. Selanjutnya sensor ultrasonik yang terhubung ke microcontroller dan menyampaikan informasi pada layar LCD. Selanjutnya, data yang diterima oleh microcontroller juga dikirim ke komputer untuk pemantauan secara real time melalui dashboard. Dengan demikian, sistem ini secara otomatis mengontrol kepenuhan sampah. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada arsitektur sistem ini. Terima kasih. Baiklah, soal nomor 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nabila Cirfazani. Kasusnya adalah seorang mahasiswa membuat tong sampah pintar berbasis IoT yang mampu membuka tutup tong sampah secara otomatis ketika seorang akan membuang sampah ke tong sampah tersebut, dan bisa memberi peringatan kepada admin atau pengguna apabila tong sampah tersebut tidak penuh. Aturan dalam sistem yang sesuai dengan soal tersebut adalah yang pertama, kepenuhan dalam tong sampah bisa dipantau admin atau pengguna secara langsung melalui smartphone. Yang kedua, apabila tong sampah penuh, tong sampah akan mengirimkan notifikasi kepada notifikasi peringatan kepada admin atau pengguna. Yang ketiga, apabila tong sampah penuh, tong sampah akan mengeluarkan suara peringatan tong sampah bahwasanya dia sudah penuh. Yang keempat, pengguna bisa melihat langsung kepenuhan tong sampah secara langsung melalui perangkat yang terpasang pada tong sampah. Yang kelima, jika ada orang mendekati tong sampah, maka secara otomatis tong sampah itu akan terbuka sendiri. Yang keenam, jika tidak ada orang mendekati tong sampah, maka tong sampah akan tetap tertutup. Proposisi dalam soal tersebut adalah yang pertama, P, tong sampah penuh. Q, notifikasi dikirim ke pengguna. R, tong sampah mengeluarkan suara peringatan. S, ada orang mendekati tong sampah. Dan T, tidak ada orang mendekati tong sampah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu pada soal nomor 3. Soalnya adalah kondisi-kondisi yang ada pada sistem dalam bentuk kalimat dan simbolika. Jawabannya adalah 1. Orang mendekati tong sampah. Kalimatnya, jika ada orang mendekati tong sampah, maka tong sampah akan terbuka. Simbol logikanya yaitu S, tong sampah terbuka. 2. Tidak ada orang mendekati tong sampah.
Kalimatnya, jika tidak ada orang mendekati tong sampah, maka tong sampah tetap tertutup. Simbol logikanya adalah T, tong sampah tetap tertutup. 3. Tong sampah penuh. Kalimatnya, apabila tong sampah penuh, maka tong sampah akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna dan tong sampah akan mengeluarkan suara peringatan tong sampah penuh. Simbol logikanya yaitu P sama dengan Q dan R. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Penjelasan saya akan memberikan kepada teman saya untuk menjelaskan soal berikutnya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu bagaimana kondisi yang lebih baik dari sistem yang ini, itu yang sudah ada ini. Oke, yang pertama mungkin bisa menambahkan sensor kualitas udara atau sensor bau mungkin, sehingga dengan sensor ini bisa menjadi cara gitu ya untuk mengetahui bagaimana apakah sampah di dalam tong sampah itu sudah membusuk ya dan mengeluarkan bau yang tidak sedap itu. Kemudian mengirimkan notifikasi ini kepada petugas misalkan ya, untuk kemudian bisa secepatnya dilakukan pengosongan tempat sampah itu. Atau mungkin bisa juga tempat sampahnya melakukan pengosongan otomatis dengan cara ini gitu. Terus yang kedua bisa juga dengan pengelompokan jenis sampah secara otomatis gitu. Nah, dengan menggunakan sistem pengenalan objek misalnya dengan kamera dan AI ya, contohnya ya, kita bisa mengidentifikasi ya jenis sampah ya sebelum memasukkannya ke tong sampah, kemudian untuk mengetahui gitu sampahnya akan dibuang atau ke kompartemen sampah yang mana, ke kompartemen yang mana itu. Nah, sistem ini bisa membantu ya karena kita sudah memilah sampah ya, pemilihan sampah dari awal, sehingga proses daur ulangnya nanti itu bisa jauh lebih mudah gitu ya, dan ya jauh lebih gampang dan jauh lebih efisien gitu ya. Mungkin begitu menurut saya. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.